Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak yang baik hati, yang insyaallah dirahmati dan disayang serta diberkahi Allah SWT. Pertama tentunya marilah kita panjatkan syukur atas segala nikmat yang tak terhitung yang diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, Islam, sehat, kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa bermuajahah, berkumpul dalam rangka ketaatan kita kepada Allah SWT, menjalankan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa teriring dan tercurah kepada uswah panutan teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa bersolawat serta istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, agar kelak di yaumil akhir kita diakui sebagai umatnya sekaligus mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum pelaksanaan sholat Jumat dimulai, ada beberapa maklumat yang kami sampaikan. Bertepatan dengan 18 Juli 2025 atau 22 Muharram 1447 Hijriah, untuk waktu Jumat hari ini pukul 12:02. Maklumat yang pertama, infak Jumat yang lalu tanggal 11 Juli 2025 sebesar Rp8.935.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir. Semoga amal Bapak semua dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Untuk maklumat yang kedua, yang bertindak sebagai khotib dan imam, Bapak Ustadz Saidi SAG. Untuk maklumat selanjutnya, muazin Bapak Yudit Permana. Kami menghimbau agar bapak-bapak semua untuk mengisi shop yang di depannya masih ada kosong, agar saudara-saudara kita yang datang belakangan untuk bisa masuk ke area masjid. Untuk maklumat selanjutnya, mohon untuk alat komunikasi untuk sementara waktu mohon bisa dinonaktifkan untuk menjaga kekhusyuan sholat Jumat pada hari ini. Untuk informasi lain-lainnya, penerimaan peserta baru taksin Al-Quran bagi bapak-bapak yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya, dimohon bisa mengisi formulir pendaftaran yang disediakan di meja depan atau bisa mendaftarkan langsung ke sekretariat. Untuk informasi yang kedua, program wakaf Al-Quran, satu paket sebesar Rp115.000 dengan satu Al-Quran dan satu meja. Demikian informasi yang kami sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walladhi adal amanah wa balagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun.
Waqad qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman hafizakumullah. Di waktu yang berkah ini, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala karunia dan nikmatnya yang telah menyapa kita semua, yang tidak akan kita sanggup menghitungnya. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya yang terus menghidupkan sunnah-sunnahnya dan siap siaga untuk selalu melanjutkan perjuangannya dengan harapan besar kita yang hadir ini termasuk di dalamnya, sehingga kelak kita berhak mendapat syafaatnya. Dan di waktu yang berkah ini pula, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, yakni imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Al-Islamu din ad-din syamilah mutakamilah. Agama Islam, dinul haq, itu adalah agama yang komprehensif, agama yang utuh dan menyeluruh dan sempurna. Dan di antara dinul Islam, tabiatul Islam adalah mutawazinah. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan konsep tawazun, di mana tawazun adalah keseimbangan. Dan keseimbangan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah keseimbangan dengan adil dan jangan mengurangi keseimbangan. Setiap perintah Allah Subhanahu wa taala hakikatnya untuk kemaslahatan kita sebagai hambanya. Siapa yang senantiasa menjaga keseimbangan dalam kehidupan, dia akan terjaga fitrahnya, di mana fitrah ini adalah sudah menjadi ketentuan Allah. Siapa yang menjaga fitrah akan terus menjadi orang-orang yang lurus, yang hanif dalam menjalani kehidupan. Tapi ketika keluar dari fitrah, siap eksistensi ke dirinya sebagai manusia akan terancam, akan rusak. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Konsep tawazun, keseimbangan dalam kehidupan, berawal dari bagaimana kita mampu diri kita menjadi manusia-manusia yang bisa menegakkan keseimbangan dalam diri kita. Ada 3 unsur penting yang harus kita perhatikan dalam diri kita. Ada unsur jasad, ada unsur akal, dan ada unsur ruh. Ketika kita mampu mempertahankan, memperhatikan, meriayah, menjaga 3 unsur yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala, yang diantara amanah yang harus kita kelak pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketika kita perhatikan hak-haknya, jasad kita perhatikan sebagaimana Allah perintahkan kepada kita manusia untuk mengkonsumsi untuk jasad makanan yang halalan thayyiban, makanannya halal dan baik, maka kita akan terjaga fisik kita
terjaga kesehatan kita dengan baik, dan ada unsur akal, di mana Allah SWT karuniakan agar kita perhatikan, berikan haknya, dengan kita senantiasa mengasah akal kita untuk senantiasa mampu kita tafakur, untuk menambah keilmuan, karena hak daripada akal adalah ilmu, sehingga kita punya semangat untuk belajar. Ketika perintah Allah SWT kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, perintah bacalah dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan. Perintah Iqra, baca, adalah jendela bagaimana kita mampu bisa mengerti, memahami konsep dalam kita menjalani kehidupan. Bahkan perintah Allah dari perintah yang ada dalam Al-Quran, satu-satunya di antara perintah untuk selalu bertambah adalah perintah bertambah kita untuk berilmu, untuk menambah pemahaman. Allah perintahkan dalam Al-Quran, waqul, dan katakan hai Nabi, Rabbi zidni ilma. Allah abadikan perintah ini dalam surat Toha di ayat 114. Ya Robku, ya Tuhanku, tambahkan aku ilmu, karena dengan ilmu menjadikan pintu seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman, dan dengan pemahaman Allah akan kehendaki diri kita dalam menjalani kehidupan sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah baginya baik, niscaya Allah berikan kepadanya pemahaman agama Islam yang mendalam. Tapi bagaimana kita bisa mampu paham Islam yang mendalam kalau tidak ada keinginan, tidak ada semangat kita untuk belajar agama? Ya, ketiga harus kita perhatikan dari unsur tubuh kita adalah ruhiyah kita. Apa hak atas ruhiyah ini? Hak ruhiyah adalah bagaimana kita harus berikan haknya dengan senantiasa ingat kepada Allah SWT. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Dan ternyata kalau kita lihat, Allah SWT perintahkan kepada kita orang yang beriman untuk berikan hak pada ruhiyah kita saat mengingat Allah, bukan sekedar perintah, tapi perintahnya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Perintah Allah kepada orang yang beriman agar zikir, mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya mengingat. Dan tidak ada perintah dengan kata diiringi katsira kecuali perintah zikir. Di mana para ulama kita menyebutkan yang dimaksud ingat sebanyak-banyaknya agar dalam setiap keadaan apapun, dalam setiap kita melakukan apapun, aktivitas berdiri, duduk, berbaring, aktivitas kita bekerja, tidak boleh melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu sarana kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat, ketika tiga hal unsur kita perhatikan dengan baik, maka kita akan mampu menjalani sebagaimana perintah Allah SWT menjaga keseimbangan pada diri ini, sehingga sanggup kita memahami konsep keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Ketika Allah Subhanahu wa taala abadikan perintah dalam surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah oleh kalian dari apa yang Allah karuniakan di dunia untuk bekal kehidupan akhirat, dan jangan lupakan nasib bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah SWT berbuat baik kepada kalian, dan jangan kalian berbuat kerusakan. Sesungguhnya Allah SWT benci
benci kepada orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini hakikatnya ditujukan kepada Qarun, di mana Qarun secara jasadiahnya kita lihat makanan yang dimakan ada sesuatu yang mungkin baik tapi belum tentu halal. Haknya untuk jasadnya masih dipertanyakan. Begitu juga faktor akal, keilmuan, sehingga sampai saat diingatkan pada puncaknya dia mengatakan qala innama utituhu ala min ilmin indi. Justru kesombongannya dia mengatakan apa yang saya dapat ini hasil kepandaian yang saya miliki. Sombong dengan luar biasa. Akal, pemahaman yang salah, dan ruhiyahnya kering. Ruhiyahnya bukan Allah yang diingat. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, konsep kesembahan dalam ayat ini Allah perintahkan agar kita mencari bekal dari apa yang diberikan di dunia untuk bekal akhirat kita. Dan jangan lupa nasib kalian di dunia, karena tidak ada orang di dunia dia lupa bahwa dirinya masih hidup di dunia. Tapi betapa banyak orang yang lupa akan kehidupannya hakiki kelak di akhirat. Dan makna keseimbangan dalam ayat ini, di mana kita mampu menyatukan keseimbangan dunia akhirat, karena akhirat yang pasti menentukan masa depan kehidupan kita kelak di sana ditentukan saat kita hidup di dunia ini. Jika kita salah mensikapi, dijadikan dunia sebagai tujuan, dijadikan sebagai tujuan, bukan sebagai sarana untuk kehidupan akhirat, maka dia dianggap tidak mampu mensikapi kehidupan dengan benar. Walal akhiratu khairu abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sehingga yang dimaksud keseimbangan dalam ayat ini agar kita mampu memahami sikap kehidupan akhirat kita dengan prioritas, skala prioritas dari apa yang diberikan di dunia. Semua yang ada di dunia Allah karuniai dengan kita pekerjaan, jadikan pekerjaan ini sarana untuk kehidupan akhirat kita. Allah karuniakan kepada kita keluarga, cari akhirat dengan keluarga kita. Interaksi sosial di masyarakat berbangsa dan bernegara itu sarana kita untuk bekal kehidupan akhirat. Totalitas dari semua karunia yang diberikan. Orang-orang yang memahami konsep keseimbangan, sesungguhnya itulah sarana kita dari dunia yang diberikan ini untuk kehidupan hakiki kelak di akhirat. Makanya Allah SWT meluruskan orang yang memiliki mindset di dalam Al-Quran ketika meminta kepada Allah, wa minan nasi ma yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di antara manusia ada yang meminta kepada Allah kebaikan kehidupan dunia, tapi di akhirat tidak mendapatkan bagian apapun. Tapi begitu Allah SWT ingatkan di ayat berikutnya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Taujih Rabbani memberikan pemahaman pada kita agar kita mampu mensikapi dunia akhirat dengan sebaik-baiknya, sehingga kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, dan kelak kita mendapatkan kebaikan hakiki tidak hanya di dunia, sampai di akhirat kalau kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.